komunitas Crown Financial Ministries Indonesia, kembali lagi ketemu di Crown Talk Podcast dengan saya Jesslyn yang akan menjadi hostnya hari ini. Nah, seperti biasa, Crown Talk Podcast ini akan membahas isu-isu keuangan masa kini dengan santai tapi juga serius nih. Terutama hari ini karena kita akan membawa narasumber yang sangat spesial yang akan membahas hot topic seputar hutang dan juga berbagai peranan dari sosial media ataupun gaya hidup kita sehari-hari yang mempengaruhinya. Nah, sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita yang satu ini, dengan Ko Joni Gunawan. Thank you, Jess. Hai semua. Halo Ko Joni, apa kabar nih Ko? Luar biasa. Luar biasa ya Ko. Ko, boleh dong sebelum kita mulai nih, kita mau kenalan terlebih dahulu. Apa sih profil Ko Joni, apa yang Koko lakukan, dan juga mungkin latar belakang yang membawa Koko bisa sampai di titik ini, dan juga sampai memiliki spesialisasi di bidang debt counseling nih, atau konseling keuangan mengenai hutang. Oke. Lucunya background saya sebenarnya dulu kuliahnya computer science. Computer science? Ya, jadi nggak ada hubungan ya. Iya. Nggak ada hubungan. Yang saya ngalamin adalah waktu itu kan dari Singapura, sangat beruntung dari 4 keluarga. Saya sangat bersyukur bisa sekolah ke Australia. Yang lain nggak bisa, hanya saya. Yang dialamin waktu tahun 98 itu baru saya tahun kedua uni. Karena kurangnya financial planning dan financial literacy, singkat cerita ya saya drop out. Oke. Karena kursnya tuh dulunya $1 Australia 1.700, waktu tahun-tahun paling tinggi bisa 7.000-8.000 per dolar. Jadi kuliah setahun kayak 4 tahun gitu ya. Biayanya orang tua saya, waktu mama saya nggak sanggup. Kasih saya pilihan, mau saya survive sendiri di sana atau pulang, ya kan. Saya pilih yang pertama, yaitu coba survive lah, cari segala cara. Yaitu saya drop out, ambil banyak kerjaan dan survive. Jadi belum belajar, pentingnya untuk financial planning. Jadi nggak bisa mengharap selalu ekonomi bagus, ekonomi baik, dan karena kurangnya planning ya bisa aja rencana kita buat anak sekolah dan lain-lain itu terganggu. Nah, dari situlah mulai ngerti dan tertarik yang pentingnya itu financial literacy. Dari situ mulai tertarik itu, jadi belajar tentang buku-buku tentang financial literacy, investment, bisnis, ya kan, untuk supaya mengikut diri sendiri. Jangan sampai kita tidak siap, akhirnya anak kita tuh jadi satu yang saya ngalamin. If we can prepare better, why not untuk have a better planning preparation for the next generation. Jadi itu dari motivasi untuk belajar dulu. Mau belajar tentang financial, mau belajar tentang bisnis, investment dan lain-lain. Nah, jadi dari situ banyak kerjaan yang saya lewati. Akhirnya mulai bisnis yang memang di bidang itu, training sama ada sedikit financial juga. Nah, sebenarnya debt counseling itu mulai dari pelayanan dulu. Pelayanan dulu. Jadi awalnya kita memang ikut ngajar tentang financial literacy. Jadi karena saya suka banget belajar, saya diundang untuk ngajarin juga. Jadi nyambung dari sana, ternyata ada kebutuhan untuk masalah debt counseling. Terus pas banget tim pelayanan saya ada juga tim yang ex-bank gitu ya. Jadi dia sangat familiar dengan aturan-aturan bank financial institution punya penagihan dan lain-lain. Jadi saya banyak belajar dan akhirnya kita apply untuk bantu siapa yang punya masalah hutang dan step by step untuk supaya keluarnya itu bagaimana bernegosiasinya, rencananya, mindsetnya supaya bisa keluar dari hutang, dari masalah hutang ini. Jadi itu terus berlanjut sampai sekarang gitu loh. Wow. Masih punya passion dan sekarang itu waktu itu masalah banyak kartu kredit KTA, masih selection kan. Dengan sekarang pinjaman online, itu lebih banyak lagi kena. Karena tuh siapapun punya handphone bisa download app dan bisa ngutang, dan fee-nya cukup besar. Wow. Nah itu yang besar lagi sih ya, bahkan menjerat kehidupan ya. Betul. Nah itu sekarang kita mulai bantu, ternyata makin banyak yang terjerat utang, makin cepat utangnya melipat atau membengkak. Nah di sini jadi kita lumayan sibuk lah untuk harapannya preventif
bersifat kuratif. Karena kan utang ini boleh bilang udah jadi penyakit stadium 5 gitu ya. Iya. Kalau bisa preventif lebih baik jangan sampai terjerat seperti itu sebenarnya. Itu harapan kita. Tadi Koko bilang ini sebenarnya masalah yang udah ada puluhan tahun. Ya, mungkin dari Koko belajar tahun 98 sampai sekarang di 2026 nih. Ternyata isunya terus berulang ya. Terus ada, dan bahkan sekarang penyebabnya tambah banyak. Ada pinjol, ada gaya hidup, ada sosial media, dan segala macam. Menurut Koko, apakah masalah hutang ini memang masalah kronis yang tidak bisa disembuhkan, atau memang pemicunya memang lebih banyak aja these days? Saya kalau boleh jujur, for my own personal opinion dari yang saya lihat di lapangan, sebenarnya dua hal yang memicukan hutang ini. Pertama, memang budaya Indonesia suka ngutang. Budaya ini, kita bicara budaya. Karena budaya. Dibanding negara lain, lebih suka ngutang. Ada apa-apa ngutang dulu. Itu jadi hal yang biasa, ya kan? Bukan hal yang kayak mau ngutang tuh malu atau apa, bukan. Jadi lebih budaya lah untuk mau ngutang. Jadi it's very easy untuk mau ngutang itu kayak it's just minta aja nih tolong gitu ya. Nah, itu satu. Kedua adalah lifestyle. Sekarang dengan ada mobile phone ya kan, social media, keeping up with the Jones itu makin challenges. Comparing gitu ya, teman-teman lagi apa, FOMO, feel missing out, ada yang terbaru, ada yang kemarin sempat ada, saya ingatnya Dubai coklat. Iya. Dubai coklat itu lagi trending, orang pengen ngantri. Satu coklat bar 300.000. Itu tetap habis gitu kan? Iya. Sampai ngantri, itu semua orang pada ngantri untuk beli, dan saya juga lihat ya dari ngantri bukan orang yang fluent ya, bukan yang berada, mungkin pas-pasan tapi nggak mau kelewatan, pengen cobain Dubai coklat gitu kan. Itu padahal kita coba juga biasa aja kan, udah. Dan the moment lewat, trennya lewat. Nah ini seperti gitu dengan ada social media, dengan ada tren gitu ya, FOMO-nya Indonesia, itu membuat orang tuh jadi lebih konsumtif dan lebih impulsif dalam spending, dan tidak ada rencana untuk dalam keuangan untuk melakukan sebuah pembelian sesuatu konsumsi atau apapun gitu. Tapi kok katanya kan ada juga yang bilang bahwa tapi these days memang hidup tuh semakin susah, semakin stres gitu ya. Kayaknya kerja seberat apapun hasilnya sedikit, sehingga orang merasa kayak daripada ditabung juga nggak kaya-kaya gitu kan. Mendingan YOLO, you only live once, habiskan untuk beli tiket konser, beli Labubu, beli the latest skincare, the latest makeup, the latest whatever, elektronik, iPhone boba terbaru. Apakah memang hidup kita semakin sulit sehingga masalah keuangan ini nggak bisa kita atasi kok? Nah itu sebenarnya chicken and egg. Chicken and egg problem. Hidup susah, terus YOLO, mau belanja, kayak merasa kebutuhan, terus jadi belanja lagi, makin susah kan hidupnya, karena makin kacau. Jadi itu lingkaran tidak habisnya. Jadi itu selalu menjadi challenge lah ya untuk yang mana dulu nih dia susah karena dia punya habit dan lifestyle-nya begitu, akhirnya jadi susah. Atau memang hidupnya lagi susah, jadi dia mencari habit lifestyle seperti itu, ya kan? Jadi aduh kan stres, mau dong relax, mau dong healing, mau dong menghibur diri, ya kan? Jadi itu yang menjadi kayak lingkaran. Jadi another note adalah all this kayak social media, iklan atau product placement gitu ya. Itu perusahaan mengeluarkan billions of dollars ya kan, bukan hanya iklan, ada consumer behavioral psychologist, analisa behaviornya shopper atau consumer, itu dirancang, diatur warnanya, ceritanya untuk supaya masyarakat biasa itu konsumtif. Soalnya kepentingan perusahaan untuk promosi, iklan, mau itu cicilan, mau itu diskon, mau itu buy one get one, mau itu artis pakai barang. Contoh Labubu itu booming karena Blackpink si Lisa pakai. Karena dia pakai, semua orang jadi pengen pakai. Ya kan? Jadi itu part of the product placement dari artis atau dari influencer yang sekarang itu menginfluence untuk orang tuh jadikan pengen gitu kan.
Jadi akibatnya banyak orang membuat hal yang yang harusnya itu dia yang mau bukan butuh, dia membenarkan tuh jadi kebutuhan. Iya. Ya, jadi saya ini harus jadi butuh. It is my needs ya, no longer my wants. Itu jadi psikologinya itu kena untuk membuat alasan supaya lebih lebih spending. YOLO dan lain-lain, ya itu menjadi sebuah pattern dari indikatif yang sudah ada. Sebenarnya menurut saya percaya adalah karena terlalu pentingin apa orang lain ngomong dan terlalu pengen nggak mau kalah ego, ya kan? Akhirnya kejebak dalam iklan dengan ada hal yang baru, dengan ada ini baru. Jadi mengeluarkan uang yang mungkin nggak butuh, tapi dia keluarkan supaya dapat that emotional merasa bahwa dia keeping up with the times loh. Dia tuh nggak kuper loh. Dia tahu what's happening, what's going on loh. Jadi itu menurut saya jadi challenge banget karena ya semua media, semua perusahaan, semua produk itu mentarget supaya orang spend as much as possible. Dan kalau kita tidak aware, kita sebagai orang biasa, uang cuma numpang lewat tuh kan. Uang cuma masuk terus permisi gitu keluar gitu kan, tanpa what do we spend on gitu kan. Uang habis gitu aja. Nah itu salah satu yang akhirnya dia nggak ada cash flow. Pas ada hal mendadak muncul, dia harus minjem uang. Itu yang positifnya. Ada juga supaya keeping up with the lifestyle, dia minjem supaya bisa keep up with lifestyle. Ya kan, udah gali lubang tutup lubang. Belum ngomong emergency, itu aja udah ngutang. Nah ini berapa challenges yang ada dalam masa hutang ini gitu. Wah, ini insightful banget sih buat saya sebagai listener, bahkan di sini sebagai host dalam podcast ini. Menurut saya ini juga insight yang kita nggak pernah sadar sebelumnya, bahwa awareness bahwa 24 jam sehari kita hidup, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, sebenarnya kita diserang, tanda kutip diserang setiap hari oleh campaign media. Dari kita buka mata, iklan, naik MRT, atau naik public transportation, kemudian kita ke kantor, kita denger jingle here and there, itu sebenarnya semuanya didesain sedemikian rupa untuk grab our attention, untuk akhirnya kita beli as soon as possible. If you don't have money, don't worry, you can buy now, pay later. Bahkan kampanye sampai sedalam itu untuk membuat kita mengeluarkan uang saat itu juga. Membuat kita memiliki urgensi saat itu juga. Wah, teman-teman sadar nggak sih sejauh apa kita telah dimanipulasi oleh media sehingga hari-hari ini kita tuh semakin ada urgensi untuk keluar uang daripada menyimpan uang. Karena nggak ada tuh campaign yang tabung lebih banyak gitu kan. Kalau bisa tarik kredit lebih banyak. Iya, ini yang menariknya ya. Kan saya sering melakukan literasi keuangan punya training. Kalau aja yang di kelas ada bapak ibu, kalau mau nabung buat anak sekolah, makin jauh hari makin murah. Ya kan? Jadi nabungnya nggak seberat kalau tiba-tiba bulan depan harus bayar nih 3 juta. Kok berat dong? Iya. Kalau pada 10 tahun kan harusnya per bulannya jadi lebih kecil. Itu kan secara financial planner, secara literasi keuangan itu ideal. Tapi respon pada mereka, aduh nabung 10 tahun berat ya. Lama sekali ya 10 tahun. Kalau pendek, juga gede ya. Jadi buat mereka katakan nabung itu kayak berat. Lama, nabung lama tuh berat, ya kan? Nah, tapi saya sengaja saya tes. Instead of ngomongnya nabung, saya ngomong, ini uang sekolah bayar 3 juta nih, waktu anak nanti. Mau bayar sekarang, waktu saat itu juga, atau mau dicicil. Kalau dicicil, bisa berapa lama? Bisa 10 tahun, makin lama makin murah. Iya, kalau bisa makin lama cicil. Jadi kalau dengan rubah kata-kata cicil, masyarakat langsung maunya cicil selama-lamanya. Makin panjang cicil, makin ringan. Sebenarnya waktu saya ngomong, kalau you cicil 10 tahun, cuma sebulannya segini, kayak nabung 10 tahun. Tapi nabung tuh berat. Nabung itu berat, cicil itu gampang. Nabung 10 tahun berat, nyicil 10 tahun, itu ringan. Masyarakat kita. Jadi saya rubah kata-kata itu, mengubah motivasi mereka mau sisihkan uang buat anaknya ke depan, masa depan anaknya.
Tapi dengan rubah kata-kata itu actionnya lebih mode action daripada suruh nabung, kan resistance-nya luar biasa. It's interesting ya, bagaimana hal yang seharusnya positif, ataupun kalau kita bicara di Crown, sifatnya alkitabiah ya, menabung, menyimpan, bekerja, ataupun sifatnya membuat budget gitu ya, saving, dan kawan-kawan, itu menjadi konotasi yang berat untuk dilakukan, menjadi suatu tantangan yang sulit sekali rasanya dibandingkan menyicil, berhutang, atau orang sukanya kata-kata investasi sekarang ya, wah investasi now gitu kan, investasi sekian kaya besok gitu. Bagaimana juga media telah membuat persepsi terhadap kata-kata itu berubah juga gitu ya, dan ini yang menjadi tantangan kita bersama nih saat ini. Kalau tadi kok Joni juga udah sempat cerita bahwa banyak di dalam konseling Koko melakukan banyak hal ya untuk mengubah persepsi ini, salah satunya mengubah kata-kata. Tapi hal-hal apa lagi sih sebenarnya yang Koko lakukan untuk membantu mereka dalam proses mereka keluar dari tantangan ini? Mungkin pertanyaannya adalah, apakah ketika mereka konseling itu mereka mencari jalan keluar atau sekedar mengeluh saja? Terus terang, yang banyak dana konseling kebanyakan mencari bailout. Bailout. Mencari pertolongan langsung dibayarin tutup hutangnya. Dan kita kan bukannya uang lebih banyak dan selalu bisa charity memberikan itu, kita nggak bisa. Ya kan, jadi kita harus jelasin bahwa we here to give advice, give consultation, bukan give bailout. Dan seringkali ya mereka kelihatan dari muka wajahnya dan ini agak kecewa. Mereka harapnya tuh kayak kita tuh kasih gitu kan, bantu. Karena kan konseling gereja ya, konseling dengan anak Tuhan ya, harusnya Bapak anak Tuhan membantu saya dong. Itu ekspektasi gitu kan. Seperti ekspektasinya itu. ternyata ke arah itu. Jadi kita harus manage ekspektasi itu, dan waktu mendengarkan keluh kesah atau curhat mereka, baru tahu root cause-nya seperti apa. Dari situ sebenarnya ada berapa yang kita bisa lihat pattern-nya. Ada yang memang benar mau minta bantuan, minta ada perubahan. Ada memang supaya merasa yang dia lakukan itu udah nggak salah dia. Memang nggak ada jalan lagi. Memang siapapun di dia pun akan lewati seperti itu. Jadi dia bukan cari kebenaran, cari pembenaran. Cari pembenaran gitu. Ya kan? Dia cari supaya apa yang dia lakukan itu udah memang nggak ada pilihan. Memang kondisi situasi membuat dia seperti itu gitu kan. Nah, jadi itu yang kita coba ajak diskusi ya kan. Walaupun situasi kondisi apapun, ya dia mesti ambil ownership, ambil tanggung jawab. Dengan tidak ada tindakan atau ada tindakan, pasti ada konsekuensi. Gimana konsekuensi? Dia biarkan utang atau situasi itu terjadi, itu ada konsekuensi. Atau take action yang aneh-aneh, gali lubang, tutup lubang, atau apa, itu juga ada konsekuensi. Dan setiap itu konsekuensi ya ada harga yang harus dibayar. Ya kan? Nah ini yang mereka mesti unit tanggung jawab dan mesti cari gimana untuk selesaikannya. Harus cari root cause-nya sama-sama. Kalau dia tidak mau terbuka, tidak mau handling root cause, jadi dia cuma cari pembenaran dan cari bailout. The problem will rise again. Karena root cause yang diberesin. Jadi kita tidak bisa bantu orang yang tidak mau bantu diri sendiri. Kuncinya di situ ya, bahwa sebenarnya ketika mereka konsultasi atau konseling, kita lihat dulu motivasinya memang mereka mau berubah atau tidak. Karena kita sebagai konselor pun tidak bisa mengubah orang ya. Nah, motivasi itu seberapa banyak yang akhirnya bisa keluar benar-benar dari kasus seperti ini? Nah, itu biasanya untuk konseling kita harap accountable partnernya itu kayak spiritual leadernya tuh hadir supaya ada saksi dan juga apa yang dia ngomong ada di correlate ya, bahwa dia ngomong bener lah, nggak ngecap-ngecap. Soalnya kalau nggak ada dia ngomong apapun kita nggak tahu kan itu real atau enggak. Itu biasanya butuh itu untuk relate dan untuk dia punya komitmen untuk mau berubah dan lain-lain. Ada yang mau, ada yang nggak nyaman, ya kan? Ya, beda-beda. Ada yang feel comfortable, dia cerita karena memang dia butuh bantuan. Ada yang dia cuma ngelak-ngelak dan ngecap-ngecap dan it's just not the real thing. Waktu kita tanya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, contoh. Dia ngomongnya dia berhutang ini gara-gara adiknya punya uang sekolah. Dia butuh bayar buat nutup-nutupin, jadi akhirnya bengkak sekarang. Sesimpel kita tanya, kalau bayar uang sekolah berarti ada tagihan dari uang sekolah dong. Boleh lihat nggak?
kapan itu tagihannya, jumlahnya berapa? Jawabannya apa tuh? Ngelak, tidak mau menjawab. Oh. Ya, you can see from the body language. Iya. Jadi kita lihat itu cuma alasan kayak kenapa dia berhutang. Iya. Dia punya hutang seperti itu. Kalau memang ternyata terbukti bahwa you bayar uang sekolah 2,5 juta atau berapa, akhirnya jadi ini ya, kita bisa lihat dong dia punya Recap. transaction recapnya. Waktu kita recap, nggak kelihatan itu ya kita lihat dia nggak serius mau berubah. Dia mungkin make a mistake. Tapi kalau dia nggak open up dan nggak mau terbuka, transparan, ya kita nggak tahu how to solve that. Karena bisa aja ada sesuatu, dia berjudi lah atau dia ngapain lah yang ngobat lah, mungkin masih jadi masalah. Kita bantu juga akhirnya nggak solve the problem. I see. Nah, kalau kita tarik sedikit nih, kan kita ada di Crown ya. Sebenarnya ada materi yang mengajarkan tentang ini semua nih, Yes. tentang hutang, Yes. tentang bagaimana kita bisa keluar dari siklus jahat ini gitu ya. Kalau Ko Joni bisa recap sedikit nih dari apa yang kita terima di Crown, apa aja sih sebenarnya step-stepnya? Pertama pasti harus recap semua utang kan apa aja, karena bikin tabel ya, Jadi semua kita harus melis dulu nih semua hutang kita. dari urutan bunga paling tinggi sampai nominal paling kecil. Oke, bunga dulu ya. Ya, bunga Sampai paling tinggi sampai nominal. nominal kecil. Jadi nanti kita tujuannya, strateginya adalah dengan kita budget yang kita ada buat bayar hutang, kita utamain yang bunga tinggi sama nominal kecil. Oke. Ya kan? Kalau itu udah beres, budget yang sama sekarang bisa menyelesaikan utang-utang yang lain. Oke. Jadi itu sebutnya snowball effect-nya Snowball untuk effect. buat nyelesain ulang utang. Pertanyaannya itu tadi berarti yang paling bunganya paling tinggi itu paling atas. Yes. Kemudian nominal paling kecil tuh yang paling bawah. Enggak. Jadi kalau paling urutannya bunga paling tinggi, Oke. ya kan? Kalau bunganya sama, nominal yang paling kecil lebih priority. Oh gitu. So we try to resolve utang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya, Baik. dari prioritasnya pertama yang bunga tinggi, kalau bunga tinggi sama, berarti kita cari nominal yang lebih kecil yang duluan. Ya. Ya. Jadi antara 1 juta atau 100.000 sama-sama bunga 10%, Ya. beresin dulu yang 100.000. Betul. Baru nanti naik ke 200.000. Contoh dan list utang yang lain. Nah, dengan udah list utang, kan sudah ada tahu nih, recap nih, utang harus beresin dan berapa banyak ya kan, dari ke siapa-siapa aja. Nah, sebenarnya itu next step-nya adalah mesti cek ada aset nggak untuk bisa dibereskan. Soalnya kita ingat bahwa di Alkitab tertulis juga bahwa waktu janda dengan minyak juga berhutang ya kan, di mana selesai dari hutang dia datang ke Nabi Elia ya kan, Elia nanya apa yang kamu miliki? Oke. Ya kan, mungkin si janda juga merasa bahwa dia datang ke Nabi Elia sebenarnya harapan dibantu ya kan. Iya. Udah gak ada apa-apa lagi. Udah janda miskin loh. Iya udah kan? tinggal jual minyak itu mau tinggal tunggu mati itu apalah saya akhirnya ngomong gitu kan. Ternyata Elia nanya, "Yo, ada apa? Kok malah nanya saya ada apa?" Ya kan, saya tinggal minyak ini. Habis itu udah gak ada apa-apa lagi. Ternyata itu yang dipakai untuk supaya membayar hutangnya si janda. Jadi kalau kita recap, berarti kan Elia minta dia kumpulin bejana-bejana, terus didoain minyaknya, terus di flow, sampai bejana terpenuhi, sampai nggak ada bejana lagi kan, udah terpenuhi baru stop. Terus Elia arahan, jualan minyak itu untuk bayar hutang, lebihnya untuk hidup selanjutnya. Jadi itu sebenarnya bayar hutang itu harus dari apa yang kita ada. Ya kan, dan Tuhan baru berkati dan untuk supaya bisa menyelesaikannya. Banyak orang suka bilang kan ya, saya utangnya banyak banget, udah nggak punya apa-apa, tapi sebenarnya punya mobil satu di rumah. Bisa jadi. Iya kan, punya mobil. Kalau ditanya kenapa nggak dijual mobilnya, nanti anak-anak naik apa? Nanti saya kemana-mana naik apa gitu kan? Itu yang kadang kita nggak mau let go ya, bahwa sebenarnya kita seharusnya masih ada aset nih yang bisa kita pakai untuk melunasi. Memang tidak nyaman kemudian hidupnya dari yang harusnya setiap hari nyetir mobil, jadi mungkin naik Grab atau apa segala macam, tapi ketidaknyamanan itu harus kita jalani nih. Betul. Karena aset kita harus kita usahakan dan kita upayakan untuk bisa membayar hutang kita sebanyak mungkin. Betul. Oke, itu dari sisi aset. Dari sisi bekerja gimana kok? Kerja otomatis tetap kalau bisa harus tambahan. Oke. Side gig, side hustle, karena harus kerja ekstra keras untuk bisa bayarin hutang lebih cepat, ya kan. Tapi juga jangan lupa jaga kesehatan. Seringkali overwork, over ini juga akibatnya malah sakit, malah nggak bisa kerja kan, malah ini. Jadi mesti balance antara getting another side part time job atau side gig
yang bisa bantu mempercepat pembayaran utang tuh biar cepat lunas. Baik. Di dalam kondisi penuh hutang, apakah disarankan untuk tetap menabung? Jadi kalau kita di budgeting, sebenarnya teorinya adalah minimum 10% buat kita nabung, 20% buat kita investasi atau bayar hutang. Jadi sebenarnya tetap nabung, ya kan? Tapi nabungnya lebih dikit gitu kan? Seminimal mungkin. Tetap ada buat masa depan, buat hari tua. Tapi 20% alokasi buat bayar hutang. Atau bisa lebih cepat, lebih banyak. Iya. Jadi kalau memang kondisinya kritis banget, sebisa mungkin bayar hutang lebih cepat, lebih baik, sampai zero balance gitu ya, baru kemudian fokus untuk menabung. Tapi kalau memang masih bisa diusahakan, setipis apapun itu kita pakai untuk menabung supaya kita bisa punya kehidupan lebih baik di kemudian hari gitu ya. Banyak nggak sih kok yang sering datang dalam kondisi kayak udah berhutang, terus kayak bilangnya juga saya udah di lay off, udah tua, nggak punya skill, nggak punya ini, nggak punya itu. Yang saya ketemu sih banyak lebih muda sih, nggak sampai yang tua, ya kan? Jadi kenapa nih isunya banyaknya justru di anak muda? Apakah orang tua mungkin udah lebih pengalaman, lebih hati-hati? Anak muda seringkali kayak anggap setiap hari itu pasti cerah, setiap hari pasti baik, bagus, ya kan? Jadi mikirnya nggak ada tomorrow gitu. Jadi mungkin mereka make decision-nya tuh lebih hasty, mungkin lebih buru-buru. Yang ketemu kebanyakan sih anak muda dan lebih ke 30-an. Jarang ketemu yang udah terlalu tua, jarang ketemu. Berarti kalau anak muda, apakah saya bisa menarik kesimpulan sebenarnya mereka masih di usia produktif sebenarnya kok? Usia produktif. Apapun kalau mereka mau lakukan bisa sebenarnya. Asal mau ya, ada kemauan. Asal mau dan asal berani mungkin mencoba lebih merendahkan diri gitu ya, karena kan mungkin dalam bekerja dalam kondisi butuh uang tidak semua pekerjaan jadinya bergengsi ya. Apakah siap untuk keliling berjualan mungkin? Betul. Dan lain-lain mau pick up new skill, ilmu baru atau kerjaan baru atau apa, ya mesti siap buang gengsi itu supaya bisa tambah income. Dengan dia ningkatin skill, kemampuan dan knowledge, dia bisa kerjanya jadi nilai value-nya meningkat. Jadi sebenarnya menambah ilmu, nambah skill itu sebenarnya membantu untuk supaya dia bisa keluar dari hutang. Luar biasa. Seberapa banyak nih yang teman-teman Crown sudah pelajari dari pembicaraan kita? So far sih aku sendiri merasa sangat diberkati dan kemudian juga lebih aware nih bahwa ternyata ada banyak hal di sekitar kita yang tidak kita sangka mempengaruhi bagaimana kita bergaya hidup ya, melakukan spending juga gitu. Nah kalau untuk awareness bagian itu kok, apa sih yang harus kita lakukan? Karena jujur saya juga jatuhnya impulsive buyer juga gitu ya, karena seringkali ads yang sama, iklan yang sama muncul di tempat saya berkali-kali dari yang sekedar tertarik jadi pengen banget nih. Kalau untuk itu ada obatnya nggak? Jadi sebenarnya udah kita belajar di Crown bahwa semua pembelian harus terencana. Pembelian harus terencana. Semua spending harus terencana. Jadi kalau tidak terencana, itu harus didiskusikan sama spouse, sama istri dan suami. Jadi jangan ambil keputusan sendiri. Karena di luar rencana. Contohnya kita ada budget buat beli baju sekian, buat makan sekian, buat itu. Kalau di luar budget itu, sebaiknya harus didiskusikan. Jangan ambil keputusan saat itu juga. Ya kan, jadi itu akan membantu supaya nggak keluar dari budget, ya kan. Kalau ternyata sering keluar, berarti budgetnya tuh kurang tajam. Ya harus di-adjust. Dan soalnya kadang ini, kita on paper, oh ini penghasilan kita, ini biaya-biaya kita posting ini masuk nih sesuai dengan rencana. Tapi kalau ternyata kenyataan waktu dijalaninnya itu ternyata banyak tantangan dan banyak challenge, berarti harus adjust. Berarti ini nggak real. Ada posting-posting yang mungkin lebih gede. Berarti ada hal-hal yang harus ditekan supaya tetap masih balance dan masih masuk. Kalau kondisinya single gimana kok? Kalau gitu sebaiknya ngomong sama orang tua. Yang don't make your decision by yourself. Oke. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif kayak baju, sepatu, tas gitu, sebaiknya punya pocket sendiri yang disetujui atau disupervisi lah ya. Betul, supervisi. Jadi sudah diatur baju sekian, kalau melewati ya coba ngobrol, perlu nggak beli baju ini?
ya kan? Aturnya gimana sebaiknya? Kalau memang ada orang tua tidak ada, setidaknya ada accountability partner. Accountability partner. Someone yang kamu trust, yang kamu bisa ngomong, dia bisa jaga rahasia untuk kita saling support supaya ada yang bisa hold you accountable atas pemakaian uang. Karena kita percaya bahwa semua milik Tuhan. Ya. Kita bukan cuma 10% per bulan, tapi semua milik Tuhan. Jadi budgeting itu harus kita ngobrol sama Tuhan. Boleh nggak kita nikmati baju? Boleh nggak kita nikmati ini itu, ya kan? Jadi kalau main di luar itu, sebenarnya harus ngobrol sama Tuhan lagi. Atau accountability partner buat diskusi. Oh gitu. Karena pada dasarnya manusia lemah ya. Daging ini lemah ya. Kalau bertanggung jawab atas diri sendiri mah semuanya boleh ya. Oh mungkin sekali ini aja deh self reward, self healing gitu kan, ataupun hal-hal seperti itu. Oke. Mungkin hari ini kita hanya sejauh itu aja ngobrolnya. Kita bersyukur hari ini Ko Joni banyak memberikan pencerahan tentang hutang, tentang gaya hidup, dan semoga teman-teman juga bisa mempelajari hal ini dan merenungkan. Kalau memang ada yang bingung, pengen dieksplor lebih lanjut, boleh datang ke kelas Crown untuk kita pelajari bareng-bareng. Oke, thank you dan see you di kelas Crown Talk berikutnya. See you.